muncul satu peristiwa besar yang disebut sebagai revolusi industri. Nah, revolusi industri ini membawa pada pencapaian ilmiah dalam ilmu empiris seperti fisika dan biologi. Nah, dalam bidang pemikiran lahirnya disebut epistemospositifisme sebagai kosmologi Orde Baru. Semua gaya hidup termasuk gejala hukum dipandang secara ilmiah dalam warna ilmu empiris. Positivisme dan empirisme menjadi kekuatan yang menerjang manusia. Maka hukum pun menjadi objek kajian empiris. Misalnya bagaimana satu hukum berlaku misalnya. Ya kan, dalam era itu misalnya revolusi industri muncul pemikiran untuk melindungi kepentingan buruh dalam berhadapan dengan majikan. Ya. Kenapa? Karena buruh ini pada saat revolusi industri banyak terjadi pengangguran. Ya, dimulai dari industri, pusat industri. Jadi itu mulai perkembangan semacam itu ya. Dan ada juga pemikir namanya Austin ya. Austin dengan pemikirannya disebut utama aliran positivisme yuridis. Menurut Austin, hukum adalah perintah pihak berdaulat. Law is a command, kata Austin ya. Empirical terhadap suatu kuasa negara yang memberikan perintah-perintah dan ada orang menaati perintah itu. Jadi ada yang memberikan perintah negara, ada yang taat terhadap perintah itu, yaitu warga negara. Ya, ini menurut Austin ya. Ada juga seorang pemikir dari Belanda namanya Berling ya. Berling menempatkan tata hukum positif yang dibuat oleh negara sebagai dasar pencarian ide hukum yang dianggap universal melalui studi komparasi antara tata hukum. Ide umum itulah yang merupakan prinsip hukum serentak menjadi wilayah kajian hukum. Sifat empiris dari riset ini adalah karena ide itu diambil dari tata hukum yang berlaku. Nah, ini satu sisi ya, dikatakan bahwa kajian utamanya adalah tata hukum positif. Artinya peraturan dibuat dalam suatu negara. Jadi kalau saya bicara tentang hukum positif, artinya hukum yang dibuat di suatu negara. Ini positivisme yuridis. Ya, menurut para ahli, pengertian positivisme yuridis adalah pembentukan sistem-sistem yuridis, aturan dan doktrin yang hendak diterapkan sebagai positif bahwa hukum menjadi buah ciptaan para ahli di bidang hukum. Dengan demikian dalam kosmologi positivisme yuridis, penaatan tertib hidup manusia dipercayakan pada ahli hukum dan otoritas negara. Peraturan perundang-undangan yang bersumber dari negara menjadi ukuran tunggal legalitas tertib hidup manusia. Negara membuat hukum dan kemudian ada kewajiban warga negara untuk taat terhadap hukum. Ya, tunduk pada hukum. Ini konsep positivisme. Tidak semua orang setuju dengan aliran atau pendapat positivisme yuridis. Ya, misalnya katakanlah ada Ponsa Pikni ya dengan teori Polgate yang menyantetkan kesejahteraan hukum yang dibuat oleh hukum dan negara. Nah, bagi Ponsa Pikni, hukum sejati bukanlah yang dibuat secara artifisial oleh negara dan hukum. Hukum sejati adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari rahim kehidupan rakyat. Itulah hukum kehidupan sejati, antara hukum sejati dan jiwa rakyat terhadap hubungan organik. Hukum sejati tidak dibuat, ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati. Jadi ini konsepnya adalah the living law, ya, hukum yang hidup di masyarakat. Ini penting. Contoh misalnya, ya, di dalam revolusi Amerika ada semboyan no tax without representation. Ya, itu revolusi Amerika punya semboyan seperti itu. Jadi tidak ada pajak tanpa perwakilan. Nah, kira-kira situasi sama seperti sekarang. Kalau rakyat tidak merasa terwakili, maka akan terjadi pembangkangan pajak. Orang nggak mau bayar. Ya, orang nggak mau bayar itu pajak. Itu konsep dari revolusi Amerika 1776. Nah, itu menjadi cikal bakal bagaimana suatu kekuatan masyarakat sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Ya, jadi negara itu dikontrol. Nah, kan kita lihat perkembangan kemarin kan, ada pajak, ada perda yang sekian ratus persen naik
rakyat menjadi marco seperti itu. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Ya, jadi slogan no tax without consultation itu dibaca ya kalau memang kami tidak merasa wakil, kami tidak akan bayar pajak. Karena pajak kami itu membayar buat perwakilan, lembaga perwakilan. Nah, kira-kira muncul partai-partai sosialis ya, sosialis demokrat di daerah-daerah Eropa Selatan. Atau bisa di Amerika partai yang berciri sosialistik ini diikuti oleh Demokrat sebagai penyimbang dari Partai Republik yang konservatif, yang hanya mengandalkan bahwa kaum industrialis itu, kaum pemodal harus dilindungi, pajaknya jangan terlalu tinggi-tinggi, ya kan? Seperti itu lah ini ya sederhananya. Nah, berbagai macam teori-teori, ya mulai dari neo-Kantian, neo-Hegelian, neo-Marxisme, neo-positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, teori hukum alam, sampai dengan critical legal theory. Nah, yang terakhir disebut ini sangat penting. Nanti ada di bagian yang dijelaskan di bagian belakang. Critical legal theory. Itu yang menjelaskan misalnya kenapa masyarakat melakukan pembangkangan hukum misalnya. Ya, perlawanan hukum misalnya. Terutama misalnya katakanlah dalam konteks yang paling sederhana di jalan raya. Kita lihat di jalan raya itu situasi serba luar biasa kalau saya. Kita lihat, saya berkali-kali melihat misalnya seorang ibu nih mengantar anaknya sekolah pagi hari dengan 4 orang di atas sepeda motor tanpa helm. Ini kan luar biasa. Teori yang menurut saya yang penting ya, legal theory dari Wolfgang Friedman. Nah, ini sangat terkenal sekali. Teori elemen hukum ya dari Wolfgang Friedman. Menurut Friedman itu legal theory itu teori hukum itu ada 3 unsur. Ya. Pertama dia adalah substance, undang-undang. Ya, kemudian yang kedua adalah struktur ya, artinya aparat kekuasaan sebagai pelaksana. Yang ketiga legal character. Ya, seperti contoh tadi ya, contoh sederhana ya, situasi di jalan raya misalnya. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas. Kenapa? Karena hukumnya sudah bagus. Hukumnya dibuat sudah bagus ya. DPR atau pemerintah waktu itu membuat hukum dan penuh pertimbangan, penuh dengar pendapat, ada kajian hukum ya. Ada naskah akademik, hampir sempurna tuh undang-undangnya. Tapi ada kelemahan dari segi petugas misalnya. Petugas tidak bisa melaksanakan law enforcement secara berkelanjutan. Bisa katakanlah petugas lalu lintas dari pagi sampai sore misalnya mau menegakkan aturan itu, maka tidak akan berhasil. Karena dibikin banyak orang melanggar. Bisa ribuan yang ditangkap, bisa ribuan yang ditilang. Dan ini menurut kekuatan. Kenapa begini? Karena legal culture kita ini ya, budaya hukum masyarakat tidak tunduk pada aturan itu. tidak tunduk. Ya, misalnya tadi ya, seorang ibu mengantar anaknya 4, ya kan? Dia tidak punya pilihan lain. Anak yang paling kecil dari bawah karena tidak ada pembantu, suami sudah pergi duluan misalnya, ya kan, sudah pergi bekerja pagi-pagi sebagai buruh. Kemudian anak yang lain tidak punya duit, kalau bayar ojek terpaksa dia. Jadi legal culture ini ya, ketaatan masyarakat terhadap hukum, ada faktor lain, faktor ekonomi misalnya. Ya, di samping menganggap kalau dibegini kan paling-paling ditilang saya minta maaf, ya kan, nggak selesai urusan di situ saya kasih duit, kira-kira kan seperti itu ininya, siklusnya, sehingga legal culture dibangun.